Halo guys, balik lagi bareng saya Jules. Nah, seperti biasa di video kali ini kita akan mengetahui gimana sih cara berinvestasi di bibit atau gimana sih cara top up di bibit. Kemudian, dan gimana sih pilih-pilih reksadananya. Oke, yang pertama tentu saja kalau teman-teman mau top up atau investasi di bibit, teman-teman harus sudah paham dulu kira-kira ya. Apalagi seperti sama ya, saya juga pemula. Tapi tentu saja teman-teman harus paham dulu kemana teman-teman ingin berinvestasi. Di Bibit juga sudah ada robo yang bisa membantu kita untuk menilai profil risiko kita. Tapi kalau teman-teman ingin menentukan profil risikonya sendiri ya disilahkan ya. Teman-teman bisa menabung di reksadana pasar uang, obligasi, dan juga investasi yang lain. Kalau teman-teman mau cari investasi yang lain, misalnya seperti dana reksadana campuran, teman-teman tinggal searching saja ya di sini ya. Di sini ada pasar uang, obligasi, saham, kemudian ada syariah juga, dan lain-lainnya. Kemudian untuk sekarang, di Bibit juga sudah bisa investasi di surat berharga negara ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman juga bisa pilih reksadana yang bisa minimal pembelian 10.000 juga ada, index fund juga ada, reksadana USD juga ada ya, macam-macam ya. Dan ini juga ada manajer-manajer investasi yang ada di Bibit ini. Teman-teman bisa cek. Oke, setelah teman-teman menentukan ya, di mana teman-teman mau investasi reksadana, teman-teman silakan klik saja. Misalnya, saya ingin investasi di obligasi ya misalnya ya. Obligasi, saya ingin obligasinya, teman-teman bisa pilih ya. Misalnya di sini saya ingin obligasi. Tunggu ya, kita coba cek ya. Nah, misalnya saya ingin berinvestasi di Sukor Investable Fund seperti sebelumnya ya. Saya sudah berinvestasi di sini. Oke, kita coba cek ya. Lihat detail. Tentu teman-teman sebelum berinvestasi lihat dulu detailnya seperti apa profit yang dijanjikan oleh si tempat investasinya kita. Misalnya seperti ini ya. Di sini kita dijanjikan profitnya itu kurang lebih ya pertumbuhan dari reksadana yang akan kita beli itu kurang lebih per tahunnya itu di sini 8,29% ya. Tentu saja teman-teman harus cek juga drawdown-nya seperti apa. Artinya kemungkinan penurunan yang terjadinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian teman-teman harus cek juga expense ratio. Expense ratio itu biaya yang akan digunakan oleh si manajer investasi untuk mengelola uangnya kita. Jadi semakin tinggi expense ratio-nya juga, maka semakin tinggi juga keuntungannya kita itu diambil oleh si manajer investasi gitu ya. Seperti potongan lah bisa dibilang ya, gajinya si manajer investasi ya bisa dibilang ya untuk mengelola uangnya kita. Tentu saja teman-teman yang paling penting cek juga di mana sih alokasi aset dari uang yang kita investasikan. Kemana saja sih si manajer investasi membawa uangnya kita? Kemana saja sih si manajer investasi mengalokasikan atau menginvestasikan aset atau uangnya kita gitu misalnya ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini untuk ini ya, alokasi asetnya tuh 80,14% ya, itu di obligasi atau susuk dan 19,86% itu di pasar uang dalam negeri dan deposito. Oke, untuk ini ya, untuk si um, apa namanya ini? Untuk si Sukor Investable Fund ini ya. Oke, kemudian top holdingnya teman-teman harus cek juga top holdingnya di sini ada Bank BRI ya, obligasi Bank Mega, Bank pokoknya banyak lah teman-teman harus cek juga top holdingnya di mana. Kalau rasa teman-teman sesuai, teman-teman juga bisa searching di Google untuk misalnya TD Bank BRI ini gimana sih perusahaannya tuh atau bagus nggak profit kedepannya gimana gitu. Karena uang kita akan ditempatkan di situ, ya teman-teman harus ngecek ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau ribet, teman-teman ya tinggal cek saja di sini ya. Misalnya profit setahunnya dijanjikan berapa, kemudian drawdown-nya kayak gimana, expiration-nya kayak gimana, teman cek juga kira-kira dalam waktu 3 tahun gimana gitu ya. Dalam waktu 3 tahun ada penurunan enggak? Ternyata dalam waktu 3 tahun belum bisa dibaca juga ya karena ini masih baru ya, belum sampai 3 tahun berarti mungkin Sukor Invest ini, sehingga belum ketahuan berapa sih profit per 3 tahunnya. Kalau yang lain mungkin bisa ngecek ya per 3 tahun, mungkin restoran yang sudah lebih lama teman-teman bisa lihat per 5 tahunnya gimana, ada keuntungan enggak, expense ratio-nya habis berapa, drawdown-nya kayak gimana. Itu teman-teman bisa ngecek ya sebelum berinvestasi. Oke, seandainya teman-teman sudah memilih dan kita akan membeli. Tentu teman-teman langsung saja ya klik beli ya di sini ya. Kalau teman-teman sudah memilih, klik saja beli. Kemudian teman-teman tinggal tentukan bisa masing-masing reksadana itu minimal investasinya berbeda ya. Ada yang mungkin yang dari 10.000, kalau masih ada ya, saya juga nggak pernah ngecek sih yang 10.000 masih ada atau enggak. Tapi kalau di stable fund ini, di Sukor Invest Stable Fund ini, minimal investasinya adalah 100.000, teman-teman ya. Kemudian bisa juga pilih 500.000, 1 juta. Ini pilihan yang ditawarkan. Teman-teman juga bisa klik sendiri ya di sini. Misalnya 120.000 kah atau berapa itu terserah teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa ketik berapa aja gitu ya. Seandainya misalnya kita pengen investasi 100.000 aja ya. Misalnya 100.000. Kemudian klik saja beli sekarang.
Setelah beli sekarang, di sini akan ada beberapa pertanyaan ya. Investasi kamu hari ini, biaya pembelian gratis ya teman-teman ya. Biaya pembeliannya gratis, nanti akan 100.000 yang akan masuk ke saldo investasinya kita. Kemudian di sini juga teman-teman bisa klik kalau mau nabung rutin, teman-teman bisa klik juga auto debit nanti ya. Kalau nabung rutin bisa pakai GoPay, juga bisa pakai Bank Jago. Kalau teman-teman punya GoPay atau Bank Jago, hubungkan saja ke reksadana apa ke Bibit ini, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur auto debit atau nabung harian secara rutin gitu atau bulanan, terserah teman-teman yang ngaturnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya nabung sekali, nggak usah diaktifin ya. Habis itu setelah itu kalian baca, di sini ada persyaratannya. Setelah baca, teman-teman centang aja kalau setuju, kemudian bayar sekarang. Setelah bayar sekarang, teman-teman bisa pilih jenis pembayaran yang digunakan. Bisa menggunakan Bank Jago, GoPay, Link Aja, ShopeePay. Kemudian untuk transfer bank melalui VA, virtual akun, teman-teman bisa pakai Bank BCA, BRI, SIM Niaga, BNI, Mandiri, Permata, dan sebagainya ya. Teman-teman bisa pakai dari pilihan-pilihan yang ada. Misalnya teman-teman pakai Bank BRI deh. Kita coba pakai BRI. Bayar. Klik bayar ya setelah pilih. Setelah itu teman-teman akan diarahkan di sini. Ya, teman-teman order detail menunggu pembayaran. Jadi, teman-teman harus bayar sebelum 24 jam. Kalau setelah 24 jam, maka order ini akan dihilangkan ya. Oke, ada pemberitahuan di atas ya, Bibit melakukan pembayaran, oke. Jadi teman-teman harus bayar kalau teman-teman ingin berinvestasi. Waktunya 24 jam. Kalau teman-teman tidak bayar 24 jam gimana? Ya nanti kalau teman-teman nggak bayar, ya akan hilang orderan ini. Teman-teman harus order lagi untuk membeli gitu ya. Oke, seandainya kita mau bayar ya, kita salin dulu ini. Teman-teman salin. Setelah itu teman-teman ke Brimo boleh, atau misalnya ke ATM juga boleh ya. Mana Brimo saya ya? Oke, kita ke Brimo boleh. Kita login dulu. Setelah itu teman-teman klik transfer. Kemudian, oh bukan ya, jangan transfer ya, kita langsung ke Briva. Ini, Briva ya. Ke Briva, kemudian pembayaran baru. Setelah klik pembayaran baru, teman-teman tempelkan di sini Briva yang tadi ya. Kita klik lanjutkan. Nah, itu ya, muncul tagihan kita 100.000. Kemudian nanti akan dikirimkan ke PT Dompet Harapan Bangsa. Mungkin di sini tempat penampungan awalnya ya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung saja klik bayar. Nanti setelah terbayar, dia akan muncul notifikasi. Nah, kemudian saya nggak klik ya, saya nggak klik bayar karena saya tidak mau berinvestasi 100.000 ini. Ini cuma mencontohkan saja kepada teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah bayar, nanti akan muncul ya di Bibit ya di sini ya. Kita coba ke aplikasi Bibit. Nanti teman-teman akan muncul, cek saja di bagian history ya. Tunggu. Di bagian transaksi ya. Klik saja transaksi, kemudian ini masih masuk order ya. Ini masih masuk order pembelian, menunggu pembayaran. Setelah teman-teman bayar, nanti akan masuk di history. Nanti akan masuk di sini ya. Nanti akan masuk di sini statusnya menunggu konfirmasi, kalau nggak salah ya, manajer investasi. Kurang lebih biasanya itu sekitar 2-3 hari. Setelah 2-3 hari dikonfirmasi oleh manajer investasi, dia akan langsung masuk ke begini ya nantinya, pembelian berhasil. Kalau memang belum berhasil, dia biasanya menunggu konfirmasi. Kalau sudah berhasil seperti ini, nanti akan tertulis di sini berhasil. Dan semenjak berhasil, nanti dana investasinya kita atau keuntungannya kita akan terbaca di portofolio, teman-teman ya. Ini ya, di portofolio, klik dana tabungan atau mungkin dana yang lain yang teman-teman namai. Kemudian nanti misalnya di obligasi ini atau di ini ya, pasar uang misalnya, nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, keuntungannya bisa lihat sini, imbal hasilnya berapa persen sudah ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman mau jual, klik saja jual. Kalau mau tambah lagi, klik saja top up, dan caranya seperti tadi ya. Oke, teman-teman, begitu mungkin cara sedikit cara untuk berinvestasi atau top up di aplikasi Bibit. Semoga informasi kali ini membantu. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka, dan see you in the next video, dan bye-bye.